Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Mikrobiologi UPT Laboratorium Terpadu Poltekkes Pontianak. Jadi ini untuk hari ini dengan adik-adik analis ya, semester 3. Untuk tata tertibnya bisa kalian lihat tadi di pintu sebelah sana. Kemudian di buku panduan juga sudah ada tata tertibnya. Saya harap kalian udah pada baca semuanya ya. Oke, langsung ke materi aja ya. Jadi untuk materi pertama ini kita akan melakukan pembuatan preparat. Saya minta kebesaran hati kalian juga lah untuk memaklumi tulisan saya ini ya. Kalau kira-kira agak sulit untuk dimengerti ataupun dilihat, cuman kalau saat saya lagi menjelaskan kemudian ada pertanyaan boleh diajukan, ataupun waktu saya menulis kurang jelas silakan ditanyakan. Jadi pada dasarnya mikrobiologi atau bakteri ini ya, lebih khususnya bakteri. Jadi mikrobiologi itu lebih luas, kemudian lebih spesifik lagi yang kita pelajari ini bakteri. Nah, untuk memeriksa bakteri itu kita harus menggunakan alat, salah satu parameternya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita akan menggunakan mata telanjang atau tanpa bantuan apapun untuk melihat pertumbuhannya. Seperti mata kuliah lain itu ada makroskopis atau mikroskopis itu ya. Jadi dengan mata ataupun dengan alat. Nah, untuk mikroskopisnya kita kan menggunakan alat ya. Jadi mikroskop. Nah, saat kita menggunakan mikroskop itu kita perlu untuk menyiapkan bakteri yang akan kita periksa. Nah, itu namanya preparasi sampel. Nah, untuk bakteri ini kita juga menggunakan teknik itu, jadi kita membuat preparat atau sediaan. Oke? Karena pada dasarnya bakteri itu tidak memiliki warna. Ada juga beberapa warnanya, cuman kita juga akan mengalami kesulitan kalau tidak melakukan pembuatan preparasi dan pengamatan di mikroskop. Jadi hari ini kita melakukan pembuatan preparat. Yang kita butuhkan itu seperti yang sudah kalian siapkan dan sudah saya beritahu sebelumnya. Jadi kalian memerlukan lampu spiritusnya, kemudian rak tabung dan ose. Jadi kita ada yang menggunakan ose bulat aja ya, biar lebih itu. Jadi ose itu ada ose jarum sama ose bulat. Nah, hari ini kita pakai ose bulat. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu pembuatan suspensi. Wah, ini spidolnya. Pembuatan suspensi. Suspensi tahu kan? Apa suspensi coba? Oke, jadi suspensi itu percampuran antara dua zat yang berbeda. Jadi biasanya dalam satu larutan. Jadi misalkan zat padat dengan zat cair. Nah, yang dikatakan suspensi itu ya itu zat padat dengan zat cair itu digabung jadi satu. Nah, di sini suspensi yang kalian buat itu isinya atau campuran dari NaCl steril itu dengan konsentrasi 0,9% steril ya. Kemudian dengan biakan dari bakteri itu. Nah, kalau kita mau mengamati bakteri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau untuk makroskopisnya kita bisa melihat juga dari biakan, gimana pertumbuhan dari bakteri itu. Sedangkan untuk melihat lebih detail, mungkin kalian ingin melihat strukturnya, kemudian ingin melihat bentuk segala macam itu ya, atau fisiologisnya itu kalianlah menggunakan mikroskop. Jadi pembuatan preparat ini akan berfungsi
untuk nanti kalian amati di mikroskop. Jadi setelah kalian buat preparat ini, kemudian kalian beri pewarna, barulah kalian amati, kelihatan nanti hasilnya. Nah, setelah kalian membuat suspensi ini, biasanya ada dua metode nih ya dalam pembuatan suspensi. Ada yang kita preparasi langsung sebelum kalian letakkan di objek gelas, ada yang langsung. Nah, kalau yang saya terangkan di sini, ini yang kita bikin suspensi sebelumnya. Nah, kalau yang langsung itu, kalian langsung aja taruh 1 oz NaCl menggunakan OC itu ya. Taruh 1 oz NaCl di atas objek gelas, kemudian taruh 1 oz biakan. Itu yang langsung. Paham? Jadi kalau yang ini dicampur nih. Misalkan kalian ambil 3 mili NaCl ke dalam tabung, kemudian kalian ambil 3 oz biakan. Jadilah suspensi yang ada di dalam tabung itu. Nah, yang direct atau yang langsungnya itu kalian langsung aja tetesin 1 oz NaCl di atas objek gas ini. Aduh, ini canggih sekali semuanya ya. Aduh. Langsung aja lah ya pakai ini. Pakai objek gelas, diteteskan 1 oz NaCl itu yang dalam tabung, diteteskan lagi atau ditambahkan lagi 1 oz biakan. Itu yang langsungnya. Nanti kalian lebih spesifik ya yang maksud ke mereka pas bikin ya. Terus dikasih deskripsi bawahnya gitu. Nah, kemudian setelah itu kalian ratakan membulat dengan diameter kurang lebih 1,5 cm. Udah kalian campur tuh, atau kalian letakkan suspensi di atas objek gelas. Kalian ratakan dengan diameter 1 cm. Membulat ya dia. Membulat elips gitu. Kira-kira besarnya itu 2/3 lah dari ukuran objek gelas kalian. Nah, setelah kalian lakukan itu, kalian keringkan dan difiksasi. Jadi fungsi utamanya dari fiksasi itu ya untuk membunuh kuman, tapi atau tanpa mengubah struktur maupun bentuk dari bakteri itu. Kemudian yang lain juga macam-macam untuk merekatkan cat ataupun memperkuat dinding sel segala macam itu juga ada. Tapi fungsi utamanya untuk membunuh tanpa mengubah struktur dan fungsi dari bakteri itu ya. Kemudian setelah itu barulah kalian beri pewarnanya. Nah, pewarna ini merupakan zat kimia yang kalian gunakan nanti ini, yang berisi garam ataupun ion yang memiliki warna. Pada dasarnya seperti itu. Jadi dibedakan itu warna, ada yang pewarna asam dan pewarna basa. Yang dikatakan asam kalau dia ion warnanya itu ada di kutub negatif. Kalau yang di kutub positif itu dinamakan pewarna apa? Basa. Dia ada pewarna asam dan pewarna basa. Jadi dasar pewarnaan bakteri itu seperti itu. Karena seperti yang kita tahu dia tidak punya warna. Gimana cara kita mengamatinya di mikroskop. Nah, untuk yang pewarnaan asam itu dia lebih cepat bereaksi atau lebih tepat bereaksi itu di bagian sitoplasmanya dari bakteri itu. Nah, kalau yang basa itu lebih cepat ke inti sel. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk jenis-jenis pewarnaan itu yang kita ketahui itu biasanya itu ada 4. Jadi setelah kalian buat preparat itu kan kalian mau warna ini. Nah, secara garis besar itu ada 4. Biasanya yang orang tahu itu ada pewarnaan negatif, kemudian ada pewarnaan khusus, kemudian ada pewarnaan diferensial, dan terakhir itu biasanya pewarnaan yang sederhana.
Ya. Jadi ada pewarnaan negatif, ada pewarnaan sederhana, ada pewarnaan khusus dan diferensial. Jadi ada 4 pewarnaan secara garis besar. Nah, kalau untuk pewarnaan negatif, preparat yang kalian warnai terus kalian amati di mikroskop, itu yang akan terwarnainya itu latar belakangnya. Jadi bakterinya itu tidak kelihatan. Bukan tidak kelihatan, tapi tidak terwarna. Yang diwarna latar belakang. Jadi yang kalian lihat misalkan karena bakterinya transparan, kalian bikinlah latar belakangnya jadi hitam. Kelihatan tidak bakterinya jadinya? Yang transparan itu. Kelihatan ya? Nah, itu untuk pewarnaan sederhana. Pewarnaan negatif. Nah, kalau sederhana itu biasanya dari jumlah cat yang digunakan. Kalau pakai 1 cat itu dibilang sederhana. Misalkan kalian cuma pengen warna bakteri warna merah. Nah, itu pewarna sederhana. Nah, yang khusus ini biasanya untuk melihat dari struktur yang lebih spesifik. Misalkan kalian mau melihat dinding selnya, mau melihat alat geraknya. Nah, itu yang dibilang dengan pewarnaan khusus. Yang terakhir itu pewarnaan diferensial. Seperti yang nanti dipelajari itu pewarnaan gram. Jadi untuk membedakan atau untuk mengklasifikasi bakteri satu dengan bakteri lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas gak? Yang mana? Nanya semua, bingung semua? Jelas. Nah, kalau sudah jelas nanti kita sambil kita praktek. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya, bisa dimulai prakteknya? Udah, silakan dimulai. Nanti kita langsung aja ya. Oke, langsung aja dan. Jadi suspensi seperti yang udah saya bilang tadi itu tuh campuran. Jadi antara zat padat dengan zat cair. Zat padat di sini kita pakai biakan. Zat cairnya kita pakai NaCl ini. Jadi NaCl steril ya, ingat. Ini steril. Pokoknya kalau bakteri itu intinya steril lah. Jadi biar tidak ada kontaminasi. Jadi kalian teteskan aja 1-2 oz NaCl ini. Kemudian kalian beri ini biakannya 1 oz. Seperti ini. Nah, nanti dibikin diameter kira-kira 1,5 cm, bentuknya elips tuh. Jadi luasnya itu sepertinya kayak 2/3 lah dari luas objek gasnya. Seperti ini. Elips gitu kan. Nah, itu udah selesai, jangan lupa dipanasin lagi. Biar apa? Biar enggak ada bakteri lagi di sini. Kan mau disimpan. Iya enggak? Pokoknya saya enggak bisa salah lah. Tapi ya enggak kontaminasi lagi nanti kan. Tapi ini kan kalau mau disimpan biar lebih safe gitu, takutnya terpegang. Atau kira-kira kalian mau pakainya buat gini mata. Enggak boleh. Panas ya. Udah nyoba, Pak? Nah. Baru kita tutup sini. Dah, ini nunggu kering aja nih. Kalau udah kering difiksasi lagi kayak gini. Jadi apa fungsi fiksasi itu? Bunuh bakteri. Tanpa, intinya itu mengubah struktur dan bentuk. Soalnya kita kan biasanya kalau untuk pembuatan preparat sama ngecat ini kita itu mengamati bentuk bakteri, mengamati strukturnya kan. Kalau fungsi fiksasi bisa mengubahnya berarti nggak boleh. Tapi biasanya kalau sebelum digunakan itu juga ada yang difiksasi gini. Itu fungsinya buat ngilangin lemak. Jadi kalau badan kayak saya gini saya fiksasi gitu, jadi lemaknya hilang. Kok kalian suka sih? Nah ya, nah ini udah kering nih kayak gini nih. Kira-kira bisa kalian terawang lah ya. Nah ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia diameternya kira-kira aja sih 1,5 cm. Coba besarnya ini 2/3 lah dari besar objek gelas. Jadi biar kalian enak ngamatinya. Jadi begitu kalian homogenin, kalian bikin elips kayak gini.
Nah, ini setelah kering udah siap buat diwarnai. Oke, jadi untuk materi hari ini apakah udah jelas? Ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyain lagi nih? Oke, kalau begitu saya akhiri praktikum untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.